Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Battle Frontier. Belajar untuk menjadi ninja. Di suatu malam yang hening, ada Pokemon yang sedang menangis merintih ketakutan. Keesokan paginya, Satoshi dan kawan-kawan sedang menikmati piknik santai di bawah sinar matahari. Haruka juga sedang memoles telur Pokemonnya. Penasaran akan menetas menjadi apakah telur Pokemon tersebut. Satoshi yang juga sama antusiasnya memutuskan untuk berlatih demi pertandingan selanjutnya. Pertarungan antar Pikachu versus Donphan akan segera dimulai. Pikachu mengetes move yang baru saja dia pelajari, yaitu Volt Tackle. Namun Donphan ternyata bisa menangkis serangan itu. Saking senangnya, Donphan mulai menyerang tanpa aba-aba. Satoshi dan Pikachu yang kaget untungnya masih sempat menghindar, sehingga Donphan malah menabrak batu yang ada orang bersembunyi di baliknya. Satoshi menanyakan apa yang dilakukannya tadi, dan bocil itu berusaha menjelaskan secara baik-baik. Bocil itu memperkenalkan dirinya adalah Koroku, yang berasal dari sekolah ninja Pokemon. Yang tadi itu dia sedang mengetes jurus penyamarannya. Selain itu, dia juga mengajak mereka untuk mengunjungi sekolah ninja Pokemon. Dan karena masih senggang, maka Satoshi dan kawan-kawan pun menyanggupi ajakannya tersebut. Singkat cerita, sesampainya di sekolah, mereka disambut dengan ramah oleh pendiri sekolah ninja Pokemon itu, yang bernama Ichiko. Dia memperingatkan semuanya tentang pencurian yang terjadi belakangan ini. Dan murid-muridnya mengkonfirmasi bahwa memang benar ada orang yang diam-diam menyelinap ke dalam sekolah. Oleh karenanya, Ichiko menyuruh mereka semua untuk menangkap pencuri itu. Semisal dia menampakkan diri lagi. Seketika Takeshi malah jatuh cinta dengan gurunya sendiri. Namun saat Takeshi hendak memeluknya, ternyata dia malah meluk batang kayu. Sementara Ichiko sendiri telah berpindah ke atas pohon, menyatakan yang dia pakai tadi adalah jurus substitusi. Mendengar hal tersebut, mereka juga ingin mempelajarinya. Tim Rocket yang kebetulan berada di dekat situ, diam-diam mengawasi mereka semua. Musashi lalu mengajak teman-temannya untuk bergabung dalam sekolah ninja Pokemon agar mereka bisa lebih mudah menangkap para Pokemon. Namun latihan menjadi ninja juga tidak semudah yang dia bayangkan, membuat Musashi marah karena teman-temannya meragukan kemampuannya. Singkat cerita, dimulailah latihan untuk menjadi ninja sejati. Ichiko menyuruh murid-muridnya untuk bernapas melalui longkat bambu, kemudian menyamar menjadi pohon ataupun tanah, agar keberadaan mereka sulit dideteksi. Selanjutnya mereka disuruh cepat-cepatan mencari Kecleon yang bisa menghilangkan dirinya. Satoshi dan Koroku merintahkan Pokemon mereka untuk mengungkapkan persembunyian Kecleon. Ya, meskipun berhasil, mereka tetap tidak bisa menangkap Pokemon itu. Salah satu di antara murid menemukan Bonsly yang menangis, dan Takeshi segera menggendongnya untuk menenangkan Pokemon tersebut. Namun mereka langsung menali tangisan itu dan menuduh Bonsly melakukan serangkaian pencurian baru-baru ini. Takeshi membela Bonsly dengan mengatakan bahwa Pokemon ini bukanlah pencuri, karena dia masih kecil dan tidak bisa melakukan apa-apa. Bukannya berterima kasih, Bonsly yang merasa tersinggung dengan perkataannya malah menyerang Takeshi. Tiba-tiba Shuriken menancap di tanah, yang ternyata berasal dari Tim Rocket. Dengan desain robot terbarunya, Tim Rocket menjulurkan tangannya untuk menangkap para Pokemon. Ichiko merintahkan Shiftry Lipblade untuk menjatuhkan Tim Rocket. Begitu Tim Rocket mendarat, Satoshi dan kawan-kawan langsung memanggil Pokemon mereka untuk mengeroyok Tim Rocket. Pokemon itu mengkombinasikan berbagai move untuk menyiksa mereka. Bonsly yang perhatikan dari balik semak-semak, sedikit kagum dengan kemampuan Pokemon tersebut. Musashi menantang Ichiko bertarung, yang meskipun teman-temannya mengatakan Musashi tidak akan mungkin bisa mengalahkan Ichiko, tapi dia punya rencana. Ketika Seviper menggunakan Haze, Musashi menggunakan kesempatan ini untuk menjaring Ichiko. Namun Ichiko ternyata masih selamat karena dia menggunakan substitusi untuk menghindari tangkapan Musashi. Akhirnya Tim Rocket pun menggunakan double team untuk mengepung Ichiko. Ichiko yang kesal merintahkan move yang sama terhadap Shiftry. Kemudian Shiftry menggunakan Razor Wind yang diikuti oleh teman-temannya yang mengkombinasikan berbagai move untuk menangkap Tim Rocket. Tim Rocket berjanji mereka tidak akan berbuat jahat lagi, asalkan dibebaskan. Namun Satoshi dan kawan-kawan yang berulang kali ditipu oleh mereka
tidak semudah itu memberikan kepercayaan kepada tim Rocket. Apalagi tim Rocket juga tidak sengaja membocorkan bahwa mereka lah yang melakukan pencurian di sekolah. Tim Rocket yang ketakutan nantinya akan dihakimi massa memilih melarikan diri. Ichigo membiarkan tim Rocket kabur karena di depan sana hanya ada jurang. Tim Rocket yang tidak mengetahui hal ini akhirnya terjun ke jurang tersebut. Beruntung mereka jatuh di dahan pohon yang mentulkan mereka ke langit-langit lagi. Ichigo berterima kasih atas bantuan mereka. Dan saat Takeshi hendak memeluknya, Bonsly tiba-tiba muncul menjatuhkan Takeshi. Murid-murid yang lain justru menyebutnya pengecut, karena Bonsly hanya bersembunyi saat tim Rocket datang menyerang mereka. Ichigo membentak murid-muridnya untuk jangan berprasangka buruk, karena menurutnya Bonsly bisa menjadi Pokemon yang sangat kuat. Akhirnya setelah menyadari bahwa Pokemon itu membutuhkan seseorang untuk dijadikan teman, Takeshi mengajaknya untuk ikut bersamanya. Bonsly dengan senang hati menerimanya, akan tetapi mereka harus bertarung dulu untuk membuktikan kemampuannya. Bonsly menghit dengan tackle, dan Forretters langsung balasnya dengan mengkombo Rapid Spin dan Spike, menjebak Bonsly di antara rentetan paku. Takeshi lalu melemparkan Pokeball untuk menangkap Pokemon yang sudah tidak bisa bergerak, dan dia pun berhasil menangkap Bonsly. Melihat dari cara Takeshi merawat Pokemon itu, Ichigo mengatakan dia bisa menjadi figur seorang ayah yang baik, dan Takeshi malu-malu mendengar pujian tersebut. Setelahnya mereka berempat pun melanjutkan perjalanan lagi menuju kota berikutnya. Satoshi dan kawan-kawan mampir ke Pokemon Center untuk memulihkan kondisi Pokemon mereka. Selagi Takeshi sedang ngedotin Bonsly, Suster Joy menghampiri untuk menyapa mereka. Kalau begitu, izinkanlah Takeshi untuk memperkenalkan diri. Takeshi yakin dia adalah pasangan yang tepat untuk Suster Joy. Namun Bonsly segera menjatuhkannya dengan tackle. Teman-temannya merasa lega karena ada yang menggantikan tugas untuk menjatuhkan Takeshi yang nakal itu. Bonsly menangis saat menjelak menyeruput botol susunya. Takeshi meyakinkannya bahwa dia akan buatkan susu yang baru untuk Pokemonnya itu. Suster Joy memberitahukan di dekat sini ada banyak restoran yang enak-enak. Selagi teman-temannya pergi mencari restoran, Satoshi berniat untuk melanjutkan latihannya, diikuti oleh Squirtle juga. Haruka yang mengkhawatirkan Pokemonnya lalu ikut mengejarnya. Sementara itu, tim Rocket mengawasi mereka dari atas pohon, berencana untuk menangkap Pokemon yang berlarian sendirian itu. Apalagi saat itu tidak ada yang menjaganya, sehingga sangat mudah untuk menangkap Pokemon tersebut. Akhirnya mereka pun berpencar, dengan Musashi yang mengawasi Pikachu, sedangkan Kojiro disuruh berjaga-jaga di Pokemon Center. Ketika Pikachu menggunakan Volt Tackle, pecahan batu mengenai Musashi. Alhasil dia pun langsung pingsan ya guys ya. Squirtle akhirnya berhenti di depan stasiun kereta yang terbengkalai. Haruka yang masuk ke dalam sana menemukan foto hitam putih di atas bangku. Dan begitu melangkah ke stasiun, dia menemukan Squirtle sedang duduk di pangkuan nenek-nenek. Nenek itu menjelaskan bahwa dia sedang menunggu seseorang. Haruka pun sempat kebingungan karena seharusnya stasiun ini sudah tidak beroperasi lagi. Pembicaraan mereka terhenti ketika cucu nenek itu mencarinya. Nenek Kuni mulai murung saat cucunya itu menyuruhnya untuk pulang ke rumah. Nenek mengambil payungnya dan mulai meninggalkan stasiun. Merasa kecewa karena dia ketinggalan kereta untuk yang kesekian kalinya. Nenek Kuni meninggalkan foto di bangku tempat dia duduk tadi. Melihat foto itu, Kumiko mulai menceritakan kisah sedih tentang neneknya. Dulunya nenek Kuni menjalankan pusat pemulihan Pokemon, tempat di mana dia merawat telur Pokemon bersama dengan suaminya. Pada suatu hari, Isao minta izin untuk meninggalkan kampung halamannya untuk belajar ilmu kedokteran. Meskipun Kuni berupaya mencegah suaminya itu agar tetap tinggal di sini. Setelah membaca surat perpisahan itu, Kuni berlari ke stasiun untuk menghentikan kepergian suaminya dan untuk memberitahukan bahwa dia sedang mengandung. Kenyataannya dia tidak sempat karena keretanya keburu berangkat duluan. Setahun kemudian, Kuni mendapati kabar mengejutkan bahwa suaminya telah meninggal akibat kecelakaan. Namun dia enggan mempercayai berita itu dan datang ke stasiun kereta setiap hari untuk menunggu kepulangan suaminya. Nyasu yang kebetulan juga menguping penjarahan mereka menangis setelah mendengar cerita menyedihkan ini. Dikarenakan telur Pokemonnya akan menetas sebentar lagi, jadi Haruka pun menitipkannya kepada Suster Joy. Menyadari Squirtle tiba-tiba menghilang, Haruka yang tahu kemana Pokemonnya itu pergi,
kemudian berlari menuju stasiun kereta. Selain bertemu lagi dengan Squirtle, dia juga bertemu dengan Nyasu yang merasa bersimpati terhadap Nenek Kuni. Saat itu mereka menemukan kalung Nenek Kuni yang menghilang. Dan begitu membuka kalung itu, tiba-tiba saja mereka terlempar ke masa lalu. Tepat saat suami Nenek Kuni hendak berangkat naik kereta. Begitu melihat orang itu melintas di hadapan mereka, Haruka langsung beraksi dengan harapan bisa mengubah masa depan Nenek Kuni yang tragis. Namun mereka dihentikan oleh petugas saat melangkah masuk ke stasiun. Oleh karenanya mereka pun naik ke balon udara dan menciptakan suasana salju dengan bantuan Squirtle. Seperti yang diharapkan, mulai turun salju, menyebabkan kereta menunda keberangkatannya. Alhasil Kuni sampai ke stasiun tepat pada waktunya, dan juga dia memberitahukan kehamilannya kepada suaminya. Isao yang telah mengetahui kabar gembira ini, akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di rumah, membatalkan rencananya untuk pergi ke luar kota. Haruka dan Nyasu yang merasa misi mereka berjalan dengan lancar, sangat bersyukur kedua pasangan itu bisa hidup dengan bahagia. Setelahnya kalung Nenek Kuni mulai bersinar lagi, dan mereka berdua pun kembali ke tempat semula. Hampir saja ditabrak kereta jikalau mereka tidak menyingkir dengan cepat. Satoshi dan kawan-kawan lalu menghampirinya untuk memberitahukan bahwa telur Pokemon akan menetas sebentar lagi. Dan Haruka pun menyadari ternyata dia hanya pergi beberapa jam saja. Selagi menunggu telur Pokemon yang akan menetas, Haruka didatangi oleh Nenek Kuni dan suaminya, Dr. Isao, yang akan bantunya menetaskan telur Pokemon tersebut. Haruka dikejutkan dengan serangkaian perubahan akibat perjalanannya ke masa lalu. Karena Nenek Kuni yang sekarang memakai kalung di lehernya, ataupun Kumiko cucunya juga tidak mengenalinya. Nyasu mendengarnya juga sangat terkejut. Berarti apa yang mereka lakukan tadi sama sekali tidak sia-sia, dan dia sangat senang. Singkat cerita, akhirnya telur Pokemon pun menetas menjadi Eevee. Dr. Isao menyerahkan Pokemon yang sehat walafiat itu kepada pemiliknya. Dan Haruka sudah sangat tidak sabar ingin bermain dengan Pokemonnya. Tim Rocket menghampiri Nyasu untuk menanyakan hasil dari pengamatannya. Nyasu yang telah menulis ulang sejarah dan telah menyelamatkan kehidupan seorang nenek tua, tidak menceritakan hal itu kepada teman-temannya. Nyasu merasa dia tidak punya energi yang cukup untuk melakukan kejahatan, dan berlalu pergi begitu saja, meninggalkan teman-temannya yang masih kebingungan. Pada malam harinya, Haruka dan kawan-kawan menyaksikan pohon cemara yang berkilauan. Setelah menyaksikan betapa bahagianya pasangan kakek dan nenek, Haruka yang sekarang punya Pokemon baru, menantikan petualangan bersama teman-temannya di kemudian hari.